Seperti murid-murid-Mu ya Tuhan, kami mau berdoa. Tuhan, untuk tahun 2015, tahun baru ini, tambahkan iman kami. Increase our faith. Justru ketika kami menghadapi berbagai macam rintangan, segala macam tantangan, bahkan hal-hal yang tidak kami mengerti saat ini, ajar kami untuk tetap bertindak dalam kepercayaan kami. Ajar kami tetap menjadi makhluk keyakinan yang tidak diombang-ombang-ambingkan dengan perasaan. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan iman jemaat ini ya Tuhan untuk berjalan satu langkah lagi dengan Engkau. Satu langkah lagi, masuk dari kemenangan kepada kemenangan, kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Makasih ya Tuhan. Urapi kami semuanya, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom, silakan duduk kembali. Pertama-tama saya ingin menyapa semua jemaat. Happy New Year, sekalipun ini sudah tanggal 11, tetapi tahun masih baru. Dan saya percaya Tuhan punya rencana baru pula untuk kita, amin. Lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan dengan mata memandang kepada Tuhan Yesus. Tuhan beserta dengan kita, Immanuel. Saya mau sapa juga jemaat yang gak ada di dalam ruangan ini, yang ada di overflow, mungkin bisa ditayangkan di depan sini dengan cepat ya. Ada halo yang di luar sana ya, tidak ada yang di luar hadirat Allah, semua jadi satu dalam Tuhan. Kasih shalom sama mereka juga, beri tepuk tangan untuk mereka. Semua yang live streaming juga, selamat datang di dalam hadirat Tuhan. Nah, hari ini saya menyampaikan firman yang berbeda-beda. Jadi saya dorong Anda, apalagi yang sedang puasa, karena kita mencetuskan 21 hari puasa bersama. Gak ada polisi yang tangkap kita kalau kita gak puasa, harus CA atau harus bisa otomatis sendiri, gak perlu disuruh dan dipaksa. Karena kita tahu puasa itu untuk apa. Tapi untuk mempertajam visi kita, masih ada 16 hari, saya dorong Anda untuk mendengarkan rekaman daripada khotbah saya di kebaktian pertama. Saya bicara khusus tentang puasa. Judulnya adalah puasa untuk apa yang belum terjadi. Nah itu apa? Dengarkan sendiri. Puasa itu untuk sesuatu yang masih belum menjadi milik kita, yang Tuhan katakan sudah menjadi kepunyaan kita. Mengapa puasa? Saya jelaskan di sana. Berita gak bisa diulang. Kebaktian 2, saya sampaikan mengenai menjalankan talenta. Saya jelaskan membangun infrastruktur namanya komunikasi dengan Tuhan. Mengapa baca Alkitab? Mengapa berdoa? Di kebaktian 2 juga saya jelaskan menjalankan talenta itu artinya apa? Harus forward thinking. Pikiran harus ke depan dan pandangan ke atas. Bagaimana caranya? Nah, dengarkan sendiri nanti. Ya. Kebaktian ini dan keempat juga berbeda-beda. Saya sesuai dengan gerakan Roh Kudus saya mau sampaikan kepada Anda. Tapi sebelumnya saya kasih satu pengumuman. Tanggal 7 Februari akan ada Cancer Free Day. Sebagai bentuk kepedulian Gereja Mawar Sharon terhadap para penderita kanker dan keluarganya, kami mengadakan acara ini bersamaan dengan Global Cancer Day. Jadi, seperti yang pernah saya cetuskan dulu, bahwa Gereja Mawar Sharon ingin dan berdoa agar menjadi gereja yang cancer free. Gereja yang bebas kanker. Jemaat-jemaatnya bukan hanya tidak terkena, tapi juga yang terkena kanker ini kami mau berdoa agar Anda sembuh. Atau orang yang Anda kenal, seperti tetangga Anda atau keluarga, sanak saudara yang menderita penyakit ini. Mari kita sama-sama berjuang. Apa katalah dulu ada orang yang meninggal karena penyakit ini, kita jangan hakimi. Katakan mereka kurang berdoa atau kurang iman, tidak sensitif sama sekali. Yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Yang sudah meninggal kita gak bisa apa-apa. Tapi bukan alasan untuk kita gak berjuang, bukan? Berapa banyak orang yang sembuh? Saya sempat dimasukkan juga di sosial media oleh banyak teman-teman waktu saya tertawa dengan beberapa survivors atau orang-orang yang selamat dari kanker dari jemaat kami, dari jemaat kita di sini. Wow, dia ketawa, tersenyum, senang sekali. Rejoice, bersukacita dengan orang yang bergembira. Ada hasilnya Bapak Ibu Saudara, iman kita itu menghasilkan sesuatu, ada yang sembuh. Dan nanti acara ini hanya diadakan hari Sabtu, jadi siang hari, nanti lihat di warta sendiri, didukung juga oleh para dokter-dokter ahli yang terbaik dari Singapura.
Beberapa dokter-dokter Singapura datang kemari untuk mendukung acara ini. Pastikan Anda ikut. Kalau Anda harus membayar tiketnya segala atau membelikan seseorang, itu nggak ada artinya. Karena itu semua nanti untuk makan, semuanya nggak ada yang namanya kita ambil untung di dalam ini. Semua kembali ke Anda dalam bentuk goodie bag dan sebagainya. Pastikan Anda ikut. Saya rasa ini kalau sekali jalan nanti bulan-bulan, tahun-tahun ke depan kita akan terus lakukan. Nggak hanya setahun sekali, tapi terus-menerus menjadi komunitas yang mendukung orang-orang yang mengalami pergumulan ini. Amin Bapak Ibu? Ya? Oke. Oke. Mau dikhotbah apa? Saya mau bicara soal iman di tahun 2015 ini. Saya sebut iman Filipi. Mari kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul, tapi bukan di Filipinya. Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16. Iman Filipi. Iman ini penting sekali. Iman Filipi maksudnya apa? Sabar sebentar, saya akan jelaskan. Tapi intinya adalah iman yang mengatasi segala keadaan. Kita ini baru lolos dari tahun 2014 penuh goncangan. Kami satu keluarga, saya, istri dan anak tidak jadi berlibur. Padahal sudah beri tiket, pesawat maupun hotel sudah dibayar semuanya. Hangus semuanya. Karena saya nggak tega melihat para korban Air Asia pada saat itu. Jangan merasa guilty kalau Anda pergi berlibur. Itu pilihan kami pribadi. Yang bisa libur, liburlah. Pumpung bisa gitu loh ya. Ini saya nggak bisa waktu itu. Nah, kita mengalami goncangan yang cukup bagaimana gitu. Apalagi 45 di antara 162 penumpang adalah jemaat terkasih, Gereja Mawar Sharon. Bapak Ibu Saudara, kita melewati itu belum selesai ada ancaman ISIS. Konsul Amerika issue sebuah warning, mengeluarkan sebuah peringatan agar warganya jangan kemari. Dan yang di sini juga tolong diperhatikan, hati-hati katanya begitu. Tapi siapa sangka ternyata Prancis yang berdarah-darah. Surabaya yang ditakutkan malah nggak terjadi apa-apa. Jangan lengah, jangan tertawa. Ini waktunya kita berdoa. Tidak heran ada seruan doa puasa sebelum semua kejadian ini. Gereja ini dipimpin Roh Kudus. Ada seruan doa puasa. Saya nggak tahu loh kenapa kok nggak ngadakan breakfast with God. Kok nggak adain Good Morning Holy Spirit seperti setiap tahun. Tiap tahun beda-beda. Padahal tahun-tahun lalu udah ada yang beritahu sama saya, ayo ngadain breakfast with God lagi dan sebagainya. Saya rasa enggak, saya rasa gerakannya adalah puasa bersama massal serentak. Ada apa ya, saya nggak ngerti. Ada sesuatu. Tapi ya, Anda dan saya harus setuju bahwa sudah berkali-kali, terlalu sering sekali, Surabaya itu diluputkan loh. Makanya sekali kita ada pengalaman kemarin Air Asia itu shocknya luar biasa buat kota ini yang selalu damai. Tetapi gimana pun juga, tetap kita harus bersyukur sama Tuhan. Berapa kali kita diluputkan. Saya tadi cerita di kebaktian-kebaktian sebelumnya waktu Surabaya jadi winter sonata. Apa yang terjadi? Kena debu letusan api itu loh. Letusan Gunung Merapi itu. Satu hari langsung digerujuk sama Tuhan dengan air hujan. Langsung bersih. Saya ingat waktu itu saya nggak bisa terbang. Mestinya saya pergi pelayanan. Tapi seharusnya apa yang hujan kita tahan gara-gara ada Surabaya for Jesus. Surabaya ini banyak miracles, banyak mujizat. Tapi jangan kutuki Tuhan kalau kita mengalami 1-2 musibah. Mari kita punya iman Filipi, iman yang mengatasi segala keadaan. Tetap beriman dalam segala perkara, nah itu susah. Gimana kalau iman itu tidak menemukan jawaban? Justru tidak ada jawaban, itulah butuh iman. Iman itu gak buta. Iman itu kenal kepada siapa dia percaya, karakternya tidak berubah. Tuhan tidak pernah jahat, God is not evil. Karena itu mari kita di tahun 2015 ini, saya nggak berani garansi ke depan ini apa yang terjadi. I don't know. Saya nggak bisa garansi Anda, saya nggak bisa garansi hidup saya. Tapi saya tahu, I know whom I have believed in. And I'm persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Karena aku tahu siapa yang kupercayai dan kepadanya aku yakin sepenuhnya bahwa Dia bisa menjaga, memelihara apa yang telah kupercayakan kepadanya. Sampai hari kedatangannya. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu satu hal, kita harus punya iman kepada Dia ini. Kalau kita mau menang, mengalahkan dunia, kita harus punya iman. Nah, kenapa saya pilih Filipi? Karena sebuah kejadian yang menarik sekali. Kita lihat Kisah Rasul pasal 16, imannya Paulus itu praktis sekali. Saya suka orang ini. Nanti orang pertama yang saya mau salami, orang kedua saya mau salami setelah ketemu, waktu di sana setelah ketemu Tuhan Yesus adalah Paulus saya mau salami.
Lalu habis itu saya mau ketemu sama Samson. Mau ajak adu otot, ya. Amsal, siapa bilang Amsal? Kisah Rasul pasal 16 ayat 4. Paulus menyeberang ke Makedonia. Makedonia itu provinsinya, Filipi itu kotanya. Makedonia itu Jawa Timurnya, Filipi Surabayanya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Di sini kita lihat keluar kata iman, katakan iman. Nah, jemaat itu diteguhkan dalam iman karena yang memimpin mereka dan mengajari mereka orang yang beriman terlebih dahulu, namanya Rasul Paulus. Mari kita pelajari imannya. Iman tidak persis selalu terjadi seperti yang kita harapkan. Tapi iman itu jauh lebih aman dari itu. Saya ingin sekali untuk memperlengkapi Anda untuk faktor X tidak tahu. Untuk ke depan ini. Jangan berpikir negatif dulu. Tapi bisa juga terjadi kejutan yang indah dari Allah. Tapi kita harus siap dalam segala perkara untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bergumul kalau perlu, melewati segala sesuatu, jangan lepaskan keyakinanmu. Karena satu-satunya harapanmu menang atas segala sesuatu, atas segala kondisi adalah iman itu sendiri. Iman itu sakral. Begitu sakralnya tidak bisa dibeli dengan emas dan perak dan permata. Diuji dengan api pun agar imanmu nanti tampil murni seperti emas, kata firman Allah. Iman ini akan kita bawa nanti sampai ke surga yang ditukarkan dengan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Jangan hilang karena 1-2 kejadian. Saya ajak kita untuk melihat, saya gak akan berteori belaka. Dalam apa yang saya ajarkan, saya harapkan adalah, saya akan bawa ini ke aplikasi. Gimana hati itu tetap percaya lewati segala situasi. Supaya jangan gugur imanmu di tengah-tengah jalan. Sayang sekali karena besar upah menantinya. Sekalipun lewat musibah, sekalipun lewat bencana. Ayat yang ke-6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka. Jarang terdengar nih Roh Kudus mencegah mereka. Biasanya lebih Roh Kudus mendorong mereka kan. Ini Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, kata mencoba menarik sekali, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka, bukan hanya dicegah, tidak diizinkan lagi. Ayat 6 dan 7 berhenti di situ, saya jelaskan. Dibutuhkan iman. Bukan hanya untuk bersyukur ketika Tuhan mengabulkan doa, bukan hanya tertawa ketika dia berkata iya. Dibutuhkan iman untuk tetap bisa tersenyum. Dan berkata, thank you Lord. Terima kasih Tuhan ketika Tuhan berkata, jangan. Itu mungkin iman yang sama besar levelnya atau lebih tinggi. Dibutuhkan iman untuk bisa bersyukur pada Tuhan. Ketika Tuhan mencegah kita melakukan sesuatu, bukan hanya dosa. Anak muda, saya lihat di sini ada wajah-wajah yang muda-muda yang masih menantikan kekasih. Kalau yang sudah pasangan-pasangan masih menantikan kekasih itu perlu pertobatan. Kalau Tuhan berkata jangan sama dia, jangan marah. Dibutuhkan iman untuk bisa melihat tembus sebuah pintu ketika Tuhan menutupnya dengan keras di depan. Bang. Setiap pintu yang tertutup, kita harus punya keyakinan tahu bahwa Tuhan membuka sesuatu di belakang sana. Rasul Paulus ini bukan dengan teori, dia saja pertobatannya begitu. Pada waktu dia masuk ke Damaskus, di Damascus Road. Ketika dia masuk ke dalam sana, untuk supaya dia bisa melihat kebenaran, dia harus dibutakan dulu. Buta di sini, buka di hati. Paulus masuk ke Damsyik dalam keadaan buta dan 3 hari dia gak bisa melihat apa-apa. Apakah Tuhan itu dalam bisnisnya membutakan orang atau merusak penglihatan seseorang? Tidak. Tapi hari itu Tuhan harus membutakan seorang Paulus agar dia bisa melihat dan tercelik mata rohani. Di sini buta, di sini terang. Paulus mengerti sekali. Setiap ada kegelapan, ada terang di balik sana. Setiap ada pintu tertutup, selalu ada pintu terbuka. Setiap ada ujian, ada kesaksian.
Dibutuhkan iman untuk mengerti itu. Makanya saya sebut itu adalah iman Ayub. Saya sebenarnya tahun ini sudah rencana nih mau mengajarkan soal Ayub, tapi panjang kan kitab Ayub kan. Dibutuhkan gereja yang dewasa untuk bisa menerima pengajaran itu. Nah itu bukan pengajaran yang sifatnya mudah dicerna. Tapi saya memutuskan untuk akan mengajar tentang akhir zaman tahun ini. Nanti nantikan, akan ada di teater-teater terdekat Anda. Tentang kitab Wahyu maksudnya. Nah, kembali ke cerita ini. Dibutuhkan iman. Seperti seorang Ayub untuk bisa menembus melihat. Bapak, ibu, saudara, kalau Tuhan berkata kepada Anda, tunggu. Ciumlah kakinya dan katakan thank you. Dibutuhkan iman untuk tahu, untuk nurut sama Tuhan dan Roh Kudus. Nah, ini imannya Paulus. Waktu saya lihat di ayat 6 dan 7 ini saya bersyukur saya itu belajar dari seseorang yang tahu untuk menerima jawaban akhir Tuhan, apapun itu. Karena dia percaya kepada siapa dia yakini. Dia yakin kepada siapa yang dia percayai. Dia tahu Tuhannya. Dia bukan hanya tahu janjinya, dia tahu dan kenal sifatnya. Tahun ini kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bukan hanya mengklaim janji 1 dan 2 saja. Kita harus mengenal dia seutuhnya. Nah, Paulus ini luar biasa dan saya bersyukur sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, please beri aku hati yang pekah bukan hanya kepada setiap pintu yang terbuka. Berikan kepada hamba hati yang pekah kepada setiap pintu yang kau larang aku masuk. Seingin-ingin apa itu? Kadang-kadang kita mau buka bisnis tertentu, lalu Tuhan berkata, Tuhan cegah, tidak. Jangan ngotot ke sana. Kadang-kadang Tuhan bicara lewat istri kita. Pap, aku gak sejahtera. Jangan kita ngotot, hanya profitnya. Bukan berarti setiap rintangan selalu dari Tuhan. Setiap halangan tidak boleh diterjang, tidak. Tapi dengar-dengaranlah. Ada banyak hal tidak tertulis di dalam Alkitab, karena itu kita perlu doa dan puasa. Kan gak ada tertulis dalam Alkitab, Anda boleh buka restoran penyetan atau tidak. Perlu kalkulasi, perlu pertimbangan, perlu doa, perlu rundingan, perlu diskusi. Apalagi dengan teman seperjalanan, yaitu suami atau istri. Perlu konsultasi, doa, minta doa dengan gembala. Tapi ada waktunya Tuhan berkata, no! Waktu itu janganlah kecewa. Waktu Tuhan berkata tunggu. Waktu Tuhan berkata jangan. Jangan jadi sama dia bukan anak Tuhan. Jangan diterjang hanya karena gereja bersedia memberkati. Jangan diterjang. Lebih baik single daripada menikah tapi tidak bahagia. Percayalah, gak percaya tanya orang sebelah Anda. Bapak, ibu, saudara, tangkaplah ini dulu. A mature faith knows how to take no's from God. Iman yang dewasa mengerti bagaimana menerima penolakan dari Tuhan. Ya, amin. Itu iman Filipi. Nah, Paulus ini loh, mencoba masuk Asia nggak bisa, mencoba. Tapi sebenarnya loh ya, terus terang, kalau saya punya observasi tentang Rasul Paulus, dia ini, Tuhan itu bukannya jahat mau tutup pintu, tapi Tuhan itu menunggu waktu yang tepat. Dan Tuhan itu tidak mau agar hambanya mubasir atau sia-sia. Paulus dari 11 rasul yang sisa, dari 12 tadinya, Yudas Iskariot sudah gantung diri. Paulus ini dibanding dengan 11, dia ini tetap istimewa. Bukan saya ini, bukan saya itu mengandalkan manusia atau saya menonjolkan orang, tidak. Tapi Paulus ini kelebihannya di mana? 11 yang lain nelayan semua atau sebagian besar. Paulus ini terpelajar. Di zaman belum kuliah dia university. Ini orang pinternya bukan main beberapa bahasa. Dia kuasai dengan mahir semuanya. Orang yang bisa layani bukan hanya dari kalangan bawah tapi segala kalangan sampai ningrat. Dia bisa layani semua sampai ke istana Firaun dia layani. Firaun. Istananya Kaisar dia layani. Tuhan itu gak mau dia itu masuk ke seluk-beluknya Asia. Karena Asia belum siap. Kadang-kadang kalau Tuhan berkata tidak sama kita, bukan karena kitanya yang gak siap. Nah, kita yang kurang punya rasa aman dengan Tuhan, kita merasa Tuhan tuh kok begitu loh. Kok ambil kebebasanku, Tuhan kok begini. Bukan, Tuhan kalau bilang jangan kadang-kadang itu karena Tuhan sayang dengan hidupmu dan waktumu supaya jangan kau sia-siakan di sana. Paulus itu Tuhan tidak ingin dia pergi ke Asia bukan karena dianya gak siap. Orang Asia yang gak siap terima Paulus.
Tuhan eman dan sayang hambanya. Untung Paulus percaya. Nah, kita yang notabene yang sering salah paham dengan Allah yang Maha Kuasa, kita merasa dia mau mengambil kebahagiaan kita kalau dia berkata tidak terhadap doa kita. Sebenarnya bukan karena Paulusnya yang Tuhan tidak percaya, tapi Tuhan tidak mau lemparkan Paulus ke mulut singa. Orang-orang Asia belum siap. Pernahkah Anda ingin sesuatu belum diberikan? Jangan curiga Tuhan ini mau saya sengsara. Bukan. Karena ketika diberikan, mungkin itu akan menghancurkan hidup Anda. Atau ketika diberikan, mungkin justru orang sekeliling Anda yang ada dalam hidup Anda itu tidak siap untuk menerima hal itu. Allah itu tahu kapan terbaik. Seperti seorang bayi kalau mau dilahirkan, saya selalu sarankan pasangan untuk memastikan bayi-bayi mereka lahir ke dalam dunia dengan papa mama yang ready. Bayi tidak perlu mempersiapkan diri, orang tua yang harus. Saya ketemu sama sepasang suami istri masih muda, saya bilang kontrakan gak apa-apa, asal sudah ada pendapatan tetap. Asal sudah ada tempat yang layak, bayi itu harus masuk ke dunia diingini. Harus pada saat dunia yang menerima dia, papa mama terutama siap menerimanya. Saya bilang Bapak Ibu Saudara, bayi aja diperlakukan begitu. Apalagi kita semua. Tuhan ingin ketika kita dilepaskan ke sebuah tempat atau sebuah berkat, dalam keadaan orang sekelilingnya pun siap menerima kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ngerti Paulus tidak dibiarkan masuk ke Asia karena orang Asia belum siap saat itu. Tapi dia dibawa Tuhan ke Makedonia. Dari Makedonia ada sebuah kota yang bukan secara politik mendunia, karena secara politik kota Roma yang mendunia, tapi Filipi secara culture, kebudayaan mendunia. Apa yang terjadi di Filipi, terjadi di seluruh dunia. Seperti hari ini apa yang terjadi di Seoul, semua mirip orang Korea. Kan gitu. Dulu Jepang tuh, zaman dulu Jepang, anything itu Jepang. Japanese semuanya. Giliran lah ya, piala bergilir, berjalan. Tetapi zaman itu sebelum Jepang, sebelum Korea, Filipi itu mendunia. Apa yang terjadi di sana? Langsung jadi gerakan sedunia. Tuhan simpan Paulus for the best. He is reserving you for his best. Dia menyimpanmu untuk yang terbaik. Yang ku tahu, dia kerjakan seturut firman-Nya. Bagi kemuliaannya yang ku yakin, dia sediakan seturut kasih-Nya. Bagiku dia mempersiapkan. For in his way, he will provide at just the perfect time. Everything that's good and right. For in his way, he will provide to bless this life of mine. Bapak Ibu Saudara, dia menyimpan Anda untuk yang terbaik. Belajarlah sabar. Tahun 2015, Tuhan tidak mau Anda mendapatkan berkat murahan. Tahun ini adalah tahun goodbye segala yang instan. Mujizat masih ada yang seketika. Tetapi saya percaya kalau Allah memproses Anda untuk berhasilnya Anda, ikuti saja. You are going somewhere. He is not lost, so won't you be lost. Neither will you be lost. Dia tidak tersesat, Anda pun tak akan tersesat. Dia mengantar Anda ke sebuah tempat yang lebih tinggi. Anda pasti akan diberkati. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Coba sekarang kita lihat setelah melintasi Misia ayat 8. Mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil pada orang-orang di sana. Intinya adalah mereka mendapat sebuah penglihatan. Bayangin kalau mereka melihat penglihatan ada pria berkumis, loreng-loreng merah putih dan berkata, datanglah kemari. Itu kita langsung tahu diutus ke Madura. Makedonia, mereka juga bicaranya ada logatnya kali. Tapi wajahnya kok mereka tahu, saya nggak tahu, bukan saya yang mendapat penglihatan, tapi mereka melihat bahwa penglihatan itu adalah orang Makedonia. Pergilah mereka ke Makedonia. Oke? Dan Tuhan beritahu sama Paulus, kamu jangan ke Asia, kamu ke Makedonia. Pergilah dia. Lihat ayat 11.
Lalu kami bertolak di Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi. Kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Banyak orang Romawi di sana. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Lihat ya, ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, berhenti sebentar di sana. Dulu sekali di kebaktian terakhir, kebaktian 4, saya pernah ajarkan dari ayat ini dengan khotbah yang berbeda. Tapi ada background yang sama yang saya mau jelaskan di sini ayat 13. Kenapa hari Sabat itu Paulus keluar ke pintu gerbang kota? Ngapain kalau sudah masuk ke kota keluar lagi? Karena di dalam kota harusnya Paulus kecewa. Dia tidak mendapatkan pintu terbuka. Dia kan harusnya bingung. Tuhan bilang aku harus ke sini, tapi di sini kok tidak ada kesempatan sama sekali. Aneh. Malah di pintu gerbang kota, sama dengan di Indonesia hari ini mau masuk contohnya ke kota Jember atau apa, masih enggak tahu ya. Ini saya asal bilang ya, masih saya udah lupa satu-satu. Sapaannya apa? Jember kota yang bersih atau apa. Selamat datang di Surabaya kota iman atau gimana enggak tahu. Dulu sambutannya adalah new religions are not welcome here. Di pintu gerbang kota masuk ke Filipi ada tulisan jelas terpapar di sana, kepercayaan baru tidak di welcome di sini. Karena Filipi orang-orangnya culture, Romawi. Banyak orang-orang kelas atas di sana, intelektual. Tidak gampang. Nah Paulus melihat di dalam penglihatannya Makedonia, sini-sini tolonglah kami. Ketika ketemu sama orang Makedonia, mereka nggak seramah yang dia kira. Bukannya di mimpiku tadi, sini-sini, tapi ketika aku datang, nggak ada yang menyambut aku. Nggak ada yang mau bicara sama aku. Harusnya dia kecewa. Tapi Paulus itu luar biasa. Orang ini nggak punya waktu untuk menjawab pertanyaan apa atau mengapa. Dia nggak ada waktu. Dia tahu hidup itu sementara. Karena itu Paulus yang sama yang berkata, bagi aku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup adalah untuk berbuat. Dia nggak punya waktu untuk bertanya mengapa. Karena dia tahu dia hanya seperti uap, seperti asap yang sebentar lagi menguap. Tidak ada lagi. Jadi dia nggak bertanya, why, kenapa kau beri ini, kenapa? Dia nggak mempertanyakan Tuhan atau apalagi menginvestigasi Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak punya waktu untuk itu. Karena itu pertanyaan dia berikutnya adalah, what's next? Pertanyaannya dengan Tuhan, what's next? Orang yang forward, pikirannya maju, selalu menemukan jalan setapak lagi, sekalipun dia belum bisa melihat gambar besarnya. Dia nggak paham gambar besarnya. Kalau saya jadi Paulus, saya udah bingung. Tuhan suruh saya datang ke sini, tapi kok nggak ada apa-apa. Dia pergi ke luar kota. Luar biasa. Anda coba lihat di luar kota. Apa yang terjadi? Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Sinagoga. Setiap 10 keluarga bisa ciptakan satu musola. Ya, kira-kira gitulah. Yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seharusnya ini, maaf para wanita, tapi ini fakta di zaman itu. Perempuan-perempuan di sinagoga itu berarti laki-lakinya pada nggak ke sana. Seorang seperti Paulus dengan intelektual setinggi itu, harusnya dia duduk di parlemen dan berbicara. Memang dia akhirnya berbicara juga di depan Festus, Agripa, dan raja dan sebagainya. Akhirnya pun dia pergi ke Roma, bicara di depan kaisar segala. Kalau Anda pergi ke kota Roma hari ini akan tahu ada tempat di mana Paulus dibunuh di sana. Masih ada secara sejarah di tempat itu. Di Kolisium di sana dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, orang seperti Paulus harusnya loh ya, dengan pendidikan begitu tinggi, dengan profil yang begitu high, yang luar biasa. Dia datang ke sinagoga, 10 keluarga, gak ketemu pria, hanya wanita. Sorry yang perempuan saya, ini sejarah, bukan saya. Kalau saya anggap, saya tahu itu setara di mata Allah. Harusnya ini penghinaan terhadap intelektualnya dia. Kok aku bicara sama zaman itu wanita tidak berpendidikan? Harusnya aku dibicara dengan aristokrat. Harusnya aku bicara dengan orang-orang kelas-kelas tinggi. Loh kok bicara dengan ibu rumah tangga? Tapi lihat, Bapak Ibu Saudara, ini iman Paulus. Dia selalu melihat di depannya apa yang dia bisa lakukan, bukan apa yang dia ingin lakukan. Remember this should be your practical faith. Iman praktis kita adalah jangan bertanya, jangan ideal. Kok
kok begini, kok begitu. Lihat di depanmu. Apa yang bisa kau isi? Isilah bejana itu. Jangan lakukan apa yang kau ingin lakukan, karena seringkali dalam hidup ini tidak terjadi sesuai dengan keinginan. Tapi lakukan apa yang kau bisa lakukan. Do what you can, not do what you wish. Amin Bapak Ibu. Itu iman Filipi. Nanti tak tunjukkan bagaimana ternyata prinsip Paulus ini rewarding. Prinsip Paulus ini mendapatkan upah yang luar biasa. Ternyata hikmat Tuhan tak terselami. Ujung-ujungnya penglihatan itu benar sekali. Karena di Makedonia berdirilah sebuah gereja yang paling luar biasa. Gereja Filipi namanya. Dimulai dari pertemuan di luar kota. Dia melihat pria dalam penglihatannya. Dalam faktanya dia melihat wanita. Dia gak bedakan gendernya. Siapa yang siap dilayani? Gua layani dulu. Aku lakukan apa yang gua bisa. Banyak orang kan begitu. Tuhan bilang aku akan jadi konglomerat. Lalu datanglah satu pengemis tua datang dan berkata, bukan pengemis tua, orang biasa datang dan ajak kerjasama. Atau orang biasa datang memberikan satu kesempatan. Gak mau. Berapa bayarannya? Cuma 100.000. Tuhan bilang sama saya akan punya 100 miliar. Tiba-tiba yang datang cuma nawarkan sebuah keuntungan 100.000. Kita tolak begitu aja. Jangan-jangan tuh. Itulah jalanmu ke 100 miliarmu. Orang yang matanya tinggi, melihat ke awan-awan, tidak tahu kapan dia tersandung dan jatuh dalam kegelapan. Mimpi simpan di hati, dalam perjalanan sehari-hari, yang praktis saja bro. Lihat di depan ada kesempatan untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani orang lain, untuk bertanggung jawab, untuk mengembangkan talenta, ambil itu. Ambil itu. Sekalipun Tuhan berkata engkau akan jadi raja, sekalipun Tuhan berkata engkau akan seperti Raja Salomo. Kalau Anda tidak punya pekerjaan, jadi janitor pun terima itu. Terima itu. Do what you can do, not do what you wish to do. Amin Bapak Ibu. Paulus luar biasa. Dia layani dulu. Ternyata hasilnya luar biasa. Di ayat yang berikutnya, ayat 14, seorang dari perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya. Dia beribadah kepada Allah bukan berarti dia orang Kristen loh ya. Dia maksudnya itu dia cari kebenaran, cari Allah tapi belum kenal Injil. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi awal mula Paulus hanya dikasih akomodasi. Wanita ini, Lydia ini mengundang Paulus dan tim untuk tinggal di rumahnya. Paulus gak ngerti, dia ikuti aja. Ternyata di ayat 40, kita lihat ayat 40, lompat sampai terakhir. Ini cerita tentang segala sesuatu terjadi di Filipi. Setelah ketemu Lydia ini, dia ketemu seorang perempuan yang punya roh tenung, dilepaskan, lalu majikannya marah, Paulus dipenjara, penjaranya gempah, karena mereka bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Di tengah-tengah malam mereka menyanyi, dan setelah itu penjara dan seisi rumahnya terima Tuhan, termasuk banyak sekali narapidana juga mengenal Tuhan, dibaptis segala. Lalu habis itu Paulus disesah, dicambuki. Setelah dicambuki, Paulus disuruh pergi. Paulus berkata, kok enak cambukin begini saja? Gua orang Roma, mau suruh gua pergi? Datang sini dulu. Sekarang, supaya apa? Supaya Paulus bisa injili mereka. Datanglah mereka, minta maaf, Paulus pergi. Enak kan? Gak usah baca, ayatnya sudah saya jelaskan semua. Itu ceritanya. Langsung kita ke ayat 40. Sebelum ketika dia pergi, ini yang terjadi. Ayat 40 inilah berdirinya gereja Filipi. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan disinilah Paulus ketemu semua laki-laki dalam penglihatan itu. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Lihatlah, mereka bertemu dengan saudara-saudara, the brethren, congregation. Disitulah gereja berdiri dan menghiburkan mereka. Itulah khotbah perdana GMS Filipi saat itu. GMS itu semangat sekali, padahal belum ada GMS saat itu. Bisa bayangin hikmat Allah? Paulus praktis saja imannya. Dia dapat penglihatan, dapat idealnya. Yang terjadi bertolak belakangan. Peduli amat, cuek, gak peduli. Dia lihat apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan dulu. Ujungnya, ketemu juga ke Roma. Ujungnya dia ketemu dengan penglihatan pria yang dalam penglihatan Makedonia itu. Dia ketemu dengan orang-orang Makedonia. Dan diantaranya adalah kepala penjara Filipi itu. Dan akhirnya berdirilah gereja Filipi tersebut.
Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah alergi dengan pintu tutup dulu. Karena Tuhan punya cerita, itu multidimensi. Tuhan kalau melukis, lukisannya itu bukan flat. Dia itu bisa melihat, Anda gak akan bisa, kalau Anda melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda akan melihat berbagai gambar dalam satu gambar. Dan akhirnya menuju ke satu tujuan, Jesus Christ. Bapak, Ibu, Saudara, itu iman kita. Saya mau beritahu sebelum ada banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Kemarin saya pada waktu menonton televisi, saya menyaksikan dokumentasi. Cerita tentang, saya lupa stasiunnya apa, bukan Indonesia. Cerita tentang 2 orang yang dipertemukan melalui kejadian tsunami yang merenggut ribuan orang di Thailand. Berapa tahun silam. 2 orang yang digabungkan lewat bencana itu. Yang satu seorang ibu yang kehilangan anaknya. Yang satu seorang putri yang kehilangan mamanya. Mereka bergabung. Saya melihat itu tidak bisa lepas dari televisi itu. Daripada lihat sinetron yang jeng-jeng gitu ya. Cari yang kualitas dong. Saya tidak bisa menjelaskan. Mereka pun tidak bisa menjelaskan. Mereka bukan orang beriman, bukan percaya Tuhan. Tapi saya bisa melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saya nggak bisa jelaskan. Apakah demi begini Tuhan ambil nyawa anak maupun mama orang yang satunya. Jangan mencoba gurui deh. Iman itu seringkali menuju ke depan. Apakah semua di belakang sudah selesai? Belum. Masih ada sorga, itu nanti akan dihapus air mata. Ngerti artinya waktu di kitab Wahyu, dia akan menghapus air mata, itu artinya dia akan menjawab semua pertanyaan kita. Air mata kalau dihapus dengan paksa, tidak ada jawaban. Itu namanya pedih, tapi nggak bisa menangis dan berduka, itu bahaya. Ilmu psikologi aja berkata kalau orang kehilangan orang yang dia cinta nggak bisa nangis, itu bahaya. Sama dengan anak kecil, kalau waktu lahir tidak bisa nangis, itu kan nggak bahaya nggak baik buat badan anak itu kan, jantungnya atau apa. Tapi secara psikologi, secara psikis, kalau kita nggak bisa menangis kalau kita berduka, itu bahaya, bisa masuk ke depresi. Bapak, Ibu, Saudara, saya mulai hilang. Kenapa saya ke sana? Sekarang poin saya apa? Khotbah itu begitu kadang-kadang ya, nggak gampang. Mau coba? Ini mereka berdua saya nggak ngerti mengapa saya nggak bisa jelaskan. Nah, ya sekarang saya ngerti. Ya. Wahyu. Itu loh, kan dihapus air matanya, Tuhan kalau menghapus air mata, itu jelaskan dulu. Kita dikasih sesi khusus dengan Yesus, karena tidak ada waktu, tidak ada batas waktu dalam kekekalan. Setiap orang punya sesi pribadi dengan Tuhan, makanya dia adalah gembala agung. Kalau kita ini gembala, apalagi kalau jemaat banyak, mana bisa kita tangani satu-satu. Kita harus nurut dengan cara Yetro. Yetro ajari kita harus ada pemimpin puluhan, pemimpin ratusan, tapi roh Tuhan yang sama yang bimbing. Suatu hari roh Tuhan itu akan langsung sendiri bicara lewat wujud Yesus juga sendiri. Secara langsung Tuhan akan beri kita sesi pribadi. You can ask him anything. Sebelum masuk ke dalam kerajaan sorga, nanti air mata itu baru dihapus. Berarti ada kelegaan. Lega. Sekarang otak kita loh, sekecil ini loh, mana bisa ngerti segalanya. Gak bisa, sekecil ini loh. Tuhan itu besar. Lebih besar dari semua pengalaman hidup kita. Digabung jadi satu pun pengalaman kita gak bisa memahami seluruh hikmatnya. Gak bisa. Otak cuman segini loh. Otak segini. Mana bisa kita paham. Tapi Tuhan nanti akan jawab kita di dalam tubuh yang baru. Dengan otak yang baru pula tentunya. Yang bisa memahami Kristus muka dengan muka. Baru dihapus air mata. Akan ada kelegaan. Kelegaan. Bayangkan kalau air mata dihapus tapi kita masih ingin nangis. Kan gak enak mau nangis tanpa air mata. Gak bisa kan? Ayo coba nangis tanpa air mata. Sedih sekali. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sebelum Tuhan hapus air mata, tidak semudah itu. Akan ada jawaban bagi dirimu. It's gonna be the most wonderful experience. Waktu Tuhan berkata, kamu tanya mengapa gini. Tuhan nanti akan hadirkan orang yang Anda cinta, yang meninggalkan Anda, yang untuk itu Anda berduka. Gak bisa selesai. Dia panggil, sini.
akan dipegang tangan Anda dan berkata, mungkin beliau adalah anak Anda atau mama Anda. Gak apa-apa, kamu gak tahu apa yang terjadi dengan mama. Kamu gak akan paham, mama disenangkan Tuhan. Anda akan dapat jawabannya semua dan itu bukan teori, akan live Anda lihat semua sendiri. Oh my goodness. Makanya di Tesalonika dikatakan kalau ada orang berduka, jangan tanpa pengharapan. It's not over. Dikubur, ditidurkan. Tapi kalau kita stagnasi di sana, hidup gak akan maju. Kita harus taruh di belakang kita. Maju dengan iman itu gak melihat. Seperti Habakuk katakan, sekalipun di dalam kandang tidak ada domba, sapi tidak ada susunya, pohon zaitun tidak berbuah, bagianku tetaplah Tuhan Allah. Dan Ia akan membuat kakiku tetap bisa menari-nari di atas gunung kehidupanku. Sampai suatu hari aku masuk hadiratnya, aku akan mengerti semua. Bapak Ibu, maju ke depan bukan berarti belakang udah selesai. Itu sebuah keputusan to move on, masuk 2015. Dengan keberanian dan optimis. Dan melihat setiap kesempatan yang Allah beri. Jangan sampai menjadi missed opportunities. Jangan menjadi kesempatan yang terlewatkan. Saya membuat keputusan, tidak bisa menjawab memang apa yang di belakang. Saya membuat keputusan tidak menyanyiakan sebuah kesempatan di depan saya. Apapun itu juga, tahun 2015 ini saya pasti akan garap dengan baik. Itu komitmen saya dengan Yesus tahun ini. What is your commitment? Amin Bapak Ibu. Waktu saya melihat mereka itu, saya tahu mereka punya pertanyaan. Semoga mereka menemukan Tuhan, karena ada kekekalan. Tetapi saya melihat mama dan anak itu yang bukan ibu dan putri kandungnya, bisa dekat. Mereka sekarang hidupnya bersama. Mereka berjalan sama-sama, itu video yang buat itu bagus sekali. Jalan di pantai gitu, di interview, jalan. Mesra dekat. Yeah, a lot of things cannot be explained. Tapi saya tahu bahwa Tuhan masih punya rencana atas mereka. Gak selesai. Orang hidup itu masih dalam rencana. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya juga sadar di sini. Saya dengar tadi sebelum saya kemari, saya akan selalu dikasih report sebelum saya berkhotbah. Ada juga keluarga daripada the missing passengers of AirAsia. Ada di sini juga di kebaktian ini. Little things, hal kecil yang saya bisa lakukan untuk Anda adalah saya presentasikan sebuah lukisan saya di bawah sana. Anda bisa lihat penglihatan apa yang Tuhan berikan kepada saya menjadi sebuah pesan Tuhan. Khususnya buat jemaat kita. Ya, di bawah sana ada tulisannya, penjelasannya. Semoga jadi berkat buat Anda. Itu dalam grief, dalam perasaan hilang di hati saya pada waktu itu, sedikit merasakan tidak seberapa dibanding orang yang mengalaminya yang bersangkutan, tapi saya bisa sedikit menangis dengan orang yang menangis. Muncullah gambaran itu, semoga jadi berkat buat Anda. Saya tidak tahu ada di mana orangnya, yang dari keluarga AirAsia. Di sebelah sana ya. We love you, God be with you. Saya tidak tahu yang mana. Ya oke. Ulurkan tangan Anda dan katakan God bless you. God be with you. God bless you. Ya. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke. Coba sekarang kita lihat komentar Paulus. Kalau ngomong-ngomong soal gereja iman Filipi ya, kita harus sedikit banyak baca dong komentar-komentarnya di Filipi ya. Nggak usah dibuka. Waktu tinggal sedikit, jadi munculkan saja di depan layar. Oke? Filipi pasal yang 1 ayat 3. Coba lihat kata-kata Paulus. Ini jangan lupa ditulis di dalam penjara. Filipi 1 ayat 3. Munculin aja di depan sini ya, seperti yang saya tadi orderkan. Filipi 1 ayat 3. Oke? Sudah? Ya, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Lihat ini. Ini kata-kata Paulus. Yang tadi itu ceritanya waktu dia di Filipi. Yang ini adalah tulisannya kepada jemaat Filipi. Hei, aku ngucap syukur loh setiap kali aku ingat kamu. Padahal itu artinya apa? Suatu hari nanti kelak kau akan bisa menoleh ke belakang dan berkata, syukur kuberikan pada Tuhan. Aku gak mengerti, tapi aku bersyukur Tuhan ada melalui kejadian itu dalam hidupku, tidak pernah meninggalkanku. Aku mengucap syukur. Luar biasa. Ayat 6. Munculkan ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Ini imannya Paulus. Aku yakin dulu pokoknya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Dengan kata lain, belum game over my friend. 2015 ini, mari kita optimis. Mari kita percaya. Ya, jangan kita itu, gini. Anda mau tahu kata fear, takut, itu artinya apa? Saya kasih artinya. Ini arti ilmiah daripada kalimat itu, kata itu. Fear itu artinya anticipation of
of pain. Kata fear, takut itu artinya antisipasi rasa sakit. Saya mengantisipasi hidup saya pasti akan sakit di depan sana. Itu pikiran negatif. Itu pikiran yang sangat negatif. Saya belajar banyak dari orang yang dalam kesakitan pun tidak mengantisipasi kesakitan, malah bisa mengucap syukur pada Tuhan. Seperti contohnya yang didramakan di sini dulu itu. Anak Pro M yang meninggal dunia di HCOS yang saya temu 1 hari sebelumnya. Saya sempat didramakan juga, malah ada pendetanya yang dimirip-miripkan cara saya khotbah itu, ingat tak? Dia itu kalau ketemu saya dengan infusannya, dengan embunnya semuanya, waktu itu ketemu saya. Kok shalom dengan pegang Alkitab, Anda mungkin masih ingat drama itu. Dia di dalam sakit, but he doesn't fear. Mazmur 23, I fear no evil. God is with me. Aku tidak takut bahaya. Tongkat dan gadamu bersama dengan aku. Bapak Ibu, sakit itu bukan pilihan kita. Antisipasi sakit, itu pilihan hatimu. Saya belajar dari anak muda itu. He looks forward and upward. Iman kayak gini dibutuhkan di 2015. Iman yang mengatasi keadaan, iman yang mengalahkan dunia. Ini luar biasa. Ya. Jadi arti fear itu antisipasi sakit. Yang kita harus antisipasi harusnya bukan sakit, tetapi Yeremia 29 ayat 11 gak dibuka di sini, ini muncul tiba-tiba. Anda bisa baca di rumah, itu ayat klasik banget, klasik sekali. Karena aku tahu rancangan apa yang ada padamu padaku tentang kamu, bukan rancangan kecelakaan. Jangan tuduh Tuhan, tapi kenapa terjadi tahun lalu bla 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 bulan Desember. Jangan. Lihat ke depan. Tapi rancangan damai sejahtera. Memberimu hari depan penuh pengharapan. Itu yang harus diantisipasi di tahun 2015 ini. Katakan kanan kirinya. Tuhan memberimu. Kanan kirinya begini. Ini yang harus kita antisipasi. Kita akan dapat damai sejahtera dan penuh pengharapan. Katakan sebenarnya. Come on. Yuk, katakan. Iya, beri tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Lihat ya. Filipi pasal yang 3 ayat 12-14. Ini Rasul Paulus luar biasa, tulis-tulisannya ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Terus, 13. Saudara-saudara, aku sendiri gak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku lupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di depanku. Senang sekali orang ini hidupnya tidak memiliki stres ekstra. Jangan pernah katakan Paulus tidak tahu apa yang kau alami. Orang ini pernah terapung-apung berapa hari di lautan. Orang ini dipenjara, disesah. Pernah sekali dipukuli hingga banyak teolog-teolog berkata dia sudah mati. Tapi dikeliling orang percaya dia bangkit lagi langsung masuk nginjil lagi. Ini orang ini sudah setelah Tuhan Yesus mungkin salah satu orang yang paling menderita itu Paulus. Tapi dia tidak ada ucapan ngeluh. Coba lihat. Terus jangan matiin. Dan berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku lupakan yang di belakangku, mengarah pada tujuan. Itu iman Filipi. Dia berkata, ini orang-orang Filipi itu baca ini bergetar semua. Langsung respect sama dia karena mereka tahu ceritanya dari awal. Dia ini bukan berteori, inilah kesaksiannya waktu di Filipi. Ini iman Filipi itu, iman ke depan. Move on dan antisipasi, not pain, bukan pain. Antisipasi damai sejahtera, bukan pain tapi peace. Antisipasi penuh pengharapan. Lihat lagi, beberapa ayat-ayat lagi lalu selesai. Filipi 4 ayat 4-7. Coba lihat ini kata-kata luar biasa. Bersukacitalah. Orang bilang apa gila? Disuruh bersukacita mengalami musibah. Yang benar aja. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bisa lihat gak tulisannya Paulus agak mencong-mencong sedikit, agak miring-miring? Gak bisa ya? Karena kita sudah ketik di komputer kita yang serba sempurna. Dia nulis itu dengan dipasung kaki dan tangannya. Gini loh nulisnya. Anda bisa lihat nggak? Saya bisa dengan Roh Kudus, saya bisa melihat tulisan itu miring-miring nggak karuan. Dengan tangan yang silat-silat berdarah-darah, pasungan kasar yang karatan itu, dengan tikus-tikus di sebelahnya dan bukan Mickey Mouse. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah terus. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. I love this. Tuhan sudah dekat. Orang ini tidak pernah jauh dari Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan selalu dekat lewat segala perkara. Lihat ayat 6. Dan dia juga berkata bahwa hidup kita itu gak lama di atas muka bumi ini. Pastikan berguna. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terus
Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari miliki iman Filipi. Selamat memasuki tahun penuh dengan kemenangan di tahun 2015. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Katakan bersama-sama dengan iman, pernyataan iman kita. Katakan, ku nantikan. Terimalah janji Allah. Janji Allah digenapi dalamku. Mari kita antisipasi yang terbaik. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita angkat wajah kita, katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita berikan sorak-sorai, kita sambut berkat Tuhan di tahun 2015. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang waktunya kami pulang ke rumah, atau pergi dengan keluarga, atau masih ada acara lagi. Mohon berkat Tuhan menyertai setiap jemaat kami. Di laut, di udara maupun di darat, Tuhan tak pernah tinggalkan setiap domba yang Kau percaya kepada kami. Tak satu pun hilang, tak satu pun hilang, tak satu pun tersesat, tak satu pun ya Tuhan Yesus yang hilang. Tuhan, berkati setiap umat-Mu ini yang Kau kasih, besar, kecil, tua, muda, segala kalangan, setiap pekerjaan. Tuhan, cintai, kasih, sayangi. Satu persatu adalah anak yang berharga di rumah-Mu. Tak peduli setua apapun, tetap adalah anak di sini. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan gendong satu persatu. Kami sebagai gembala merasa sangat terhormat, dihormati sekali bisa berada di samping Tuhan, ikut mengembalakan. Tapi Engkaulah gembala agung itu. Pegang mereka erat-erat Tuhan. Engkau bisa jaga mereka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Berkati keluar masuk mereka, datang pergi mereka, lumbung-lumbung mereka, tubuh, badan, jiwa, dan roh mereka. Satu persatu ya Tuhan, urapi pekerjaan mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka menjadi berkat. Kuduskan, kuduskan, sucikan.
Hindarkan mereka dari bahaya dan dari segala pencobaan. Sucikan ya Tuhan dari segala dosa. Biar kami menang atas setiap kecanduan dan atas setiap dosa yang mendugakan Tuhan. Setiap jemaat di sini disucikan oleh darah Yesus. Ulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, amin. Selamat malam.